Sebelum saya lanjut, saya kasihan sama ini orang dua berdiri dari tadi. Duduk saja mas, duduk saja, aman, duduk saja, duduk. Nggak tega saya lihat sampean berdiri lama-lama. Dan saya kalau ceramah bisa 2 jam. Kan nggak enak kalau saya lagi ceramah. Lebih saya suruh duduk saja ya. Makasih mas ya. Nggih, ini dari Pekalongan. Pemalang, gitu? Nah, Pemalang, masya Allah, sampai di Jepang itu Pemalang, luar biasa. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak haji. Allah perintah kita bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita bersolawat, dengar firman Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya. Maka kalian ketika bersalawat, seriuslah bersalawat, jangan salawat sambil merokok. Salatullah salamullah, itu tidak salah, tapi tidak beradab. Ya, kau aja bicara depannya kedubes merokok, dibilang kau kurang ajar ini. Maka kalau bersalawat, yusalluna ala nabi sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Bayangkan seolah-olah ada nabi di depan kita, kita jabat tangannya. Ulama saja kita jabat tangan. Ya toh, ini nabi, kita sebut namanya, sebut dengan semulia-mulianya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ketua KMII Jepang beserta para pengurus. Gus. Ketua DKM NU At-Taqwa beserta para pengurus. Rais Surya dan Ketua PCNU Jepang. Ketua. Seluruh jajaran KBRI yang berpartisipasi pada acara ini serta para hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu. Ada kelupa Profesor ada di sini. Mohon maaf saya tidak sebut namanya Pak, saya takut salah. Tapi dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Punten. Ibu bapak mau ke sini untuk apa? Bukan di masjid ini maksud saya, bukan di Jepang. Mau apa? Mau ngaji? Mau ketemu Dasat Latif? Kecewa, jelek, pendek, hitam, pesek, apa kelebihannya? Tak ngeri nih mak-mak nih. Kita datang karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang karena kita mau mendengar kisah Nabi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani. Saya ini keliling-keliling ceramah dari tahun ke tahun, maulid selalu sama hikmahnya. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Cuma bagaimana kau mau meneladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Makanya penting kita tahu sejarah, dan sejarah itu kita bisa dapat melalui ceramah maulid. Maka saudara-saudara yang tidak mau maulid silahkan, kami hormat, tapi jangan kamu tuduh kami sesat. Kita sama-sama yang tidak mau maulid silahkan, yang mau maulid kita hormati. Baru belajar agama 2 bulan, maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Mereka yang ikut mau berbuat sesat, pelan-pelan juga. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, ya sudah, kau jangan pergi kerja, jangan pakai mobil. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai mobil.
Kau pergilah tanah suci, jangan pakai pesawat. Kenapa? Nabi tidak pernah umroh pakai pesawat. Kau pakailah itu onta. Dari Jepang ke onta, naik onta. 17 tahun kau tidak sampai. Maka mari saling menghormati. Mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Enak kita perasaan kalau kita tidak saling menyalahkan. Nggih. Berdiri dulu. Yang putih rambutnya sendiri. Nah, dari tadi saya lihat-lihat ini. Kok belum selesai? Berdiri dulu. Saya tanya sampean. Berapa anaknya Nabi? Ya baik juga Pak. Nggak mau susah Bapak ini. Oke. Nggih, terima kasih. Mana lagi? Ini. Nggih, diri. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Fatimah As-Zahra. Nggih, duduk. 2 kasus salah. Iya toh? Anaknya Nabi siapa? Yang pertama Qasim. Berapa anaknya Nabi? 7. Baru kau tahu toh? Ini hikmahnya maulid. Minimal sampai akhir hayatmu kau tahu anaknya Nabi 7. Itu hikmahnya maulid. Minimal kau bawa pulang 7 anaknya Nabi. Saya tanya sedulur-sedulur saklawase. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Makanya penting kita peringati ini supaya kita tahu. Saya zaman kecil cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Emak saya perkenalkan melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. 1. Oh, Nabi lahir zaman jahiliyah, bukan zaman batu. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Oh, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ditanya lagi siapa nama ibunya? Siti Aminah. Ibunya. Bapaknya? Abdullah. Nah, ayahnya di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Coba ditahu bapaknya, ditahu ibunya di mana tinggal Madinah. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Dewasa baru diangkat Rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi Rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa tapi resikonya besar. Nah, jangan lagi kau kaitkan pilpres. Tidak ada hubungannya. Ini awas. Mengerti? Ya. Nggih. Iya. Siapa yang ngangkat? Oleh Allah yang kuasa. Yang angkat Allah, bukan ketua PCNU, bukan ketua umum Muhammadiyah. Siapa yang angkat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman dulu tapi luar biasa. Iya toh? Itu dulu. Lagunya ibu-ibu dulu. Sudah. Sekarang lagunya mak-mak apa? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek-capek gara-gara dia. Ya, nah, banyak cerita-cerita Nabi yang menarik. Ditelitilah hidupnya Nabi. Dari semua tokoh dunia, Rasulullah manusia yang paling lengkap sejarah hidupnya. Sampai ucapannya didokumentasi. Pada waktu itu tidak ada tulisan, belum tahu orang merekam. Pada zaman itu belum ada video, belum ada kamera. Tapi Rasulullah jejak hidupnya sejak belum lahir sudah ada pengetahuan dan informasi tentang beliau. Ucapan-ucapannya dicatat.
perlakuan-perlakuannya, kelakuan pribadinya, perbuatannya dicatat secara lengkap. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi diusir, difitnah, diteror fisik dan mentalnya. Akhirnya Nabi coba-coba minta pertolongan ke Taif. Sampai di Taif dengan harapan mudah-mudahan orang bersimpati dan menolongnya. Tapi apa yang didapati Nabi? Dilempari anak muda. Keluar kau tukang bohong, keluar kau, dilempar sampai berdarah Nabi. Begitu Nabi berdarah, datang malaikat Jibril membawa bantuan. Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang yang ada di sini. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja, saya hancurkan semua masyarakat Taif ini. Kau berdoa saja. Kira-kira kalau bapak lagi diteror, tiba-tiba datang tentara, bagaimana ada saat ini ada satu peleton, hancurkan, ratakan semua, kurang ngajar. Tapi Nabi tidak. Beliau malah berkata, ya Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku, saya berdoa kepada Allah, jangan kau hancurkan mereka, berikan mereka hidayah. Dia memperlakukanku seperti itu karena dia tidak tahu apa yang kubawa. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, paling tidak anak dan cucunya nanti yang akan beriman kepadaku. Dan terbukti sampai detik ini tidak satupun orang di Taif yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlaknya Rasulullah, sehingga wajar sampai detik ini dicintai oleh umatnya, sampai detik ini dibela oleh umatnya. Jangankan dihina di makamnya, namanya saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang injak-injak, pasti dia menjadi musuh umat Islam sedunia. Begitu dia mau kelihatannya. Padahal beliau tidak punya tim sukses, beliau tidak punya partai pengusung, tidak punya cukong 9 naga, tidak ada semua itu. Tapi Allah muliakan. Kenapa? Karena akhlaknya yang begitu baik, sehingga Allah pun takjub kepada akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa hebatnya Fir'aun? Kurang apa hebatnya Fir'aun? Raja, orang tidak berani tatap matanya, punya pasukan yang hebat, membangun piramida, hebat itu Fir'aun. Tapi akhlaknya buruk, Allah hinakan sehina-hinanya. Sampai detik ini Allah mengabadikan dalam Quran, diharamkan Fir'aun masuk surga. Dan Allah mengutuk Fir'aun, tidak akan ada manusia yang senang dengan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Mau bu? Nah, Fir'aun itu ada dalam Quran, populer, elektabilitasnya 100%. Saya kasih kau nama Fir'aun, beleng-beleng. Maka kita contoh, kalau kalian cinta kepada Nabi, tidak usah banyak cerita, muliakan akhlak kalian. Tunjukkan di Jepang ini, saya umatnya Rasulullah. Jangan sampai akhlaknya orang Jepang jauh lebih baik daripada kalian, umat Rasulullah. Coba lihat orang Jepang, Masya Allah, ketemu, arigato, Masya Allah, tidak ada sampah berkeliaran. Saya keliling-keliling luar biasa. Kita di Indonesia 88% umat Islam tiap tahun peringatan maulid, bukan cuma satu kali, maulid di masjidnya, maulid di kompleksnya, maulid arisannya, 4 kali 1 bulan dengar maulid. Akhlaknya kurang ajar. Berbeda pilihan partai baku buli, berbeda pilihan calon presiden saling menyerang. Hah? Saudara-saudara sekalian, jangan berperang, jangan bertengkar, jangan berpecah belah di sini hanya karena kamu berbeda pilihan. Apa yang kamu mau? Coba itu politisi. Kau masih ingat 2019? Masih? Siapa dia lawan Pak Jokowi? Prabowo. Setelah pelantikan, temang lagi dia Pak. Satu paket. Kamu masih baku musuh teman sekamarmu. Apa kau dah apa? Hei. Akhlak. Bicara akhlak tidak usah jauh-jauh. Pertama, akhlak dalam rumah tanggamu.
akhlak kepada anak, akhlak kepada orang tua. Jangan sampai ibu menelantarkan anak. Hati-hati ibu-ibu yang kerja di sini, yang bawa anak, hati-hati. Bu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Benar.